guys, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran movie Black Clover yang bersumber dari novel terbaru Black Clover. Karena itulah pembahasan ini bisa kita sebut sebagai rangkuman dari novel Black Clover. Kemudian untuk mempermudah pembahasan, kami akan membagi pembahasan ini menjadi beberapa poin. Dan langsung saja poin pertama. Cerita dibuka dengan kilas balik atau flashback singkat tentang Kaisar Sihir dan cerita singkat tentang latar belakang Asta. Kemudian cerita dilanjutkan dengan sebuah insiden besar di Kerajaan Clover yang terjadi 10 tahun sebelum penyerangan Dactyriad. Poin kedua, insiden besar ini bisa terjadi karena Conrad yang pada saat itu menjabat sebagai Kaisar Sihir ingin menghancurkan Kerajaan Clover, di mana karena hal inilah Julius yang pada saat itu menjabat sebagai kapten dari skuad Greidir terpaksa harus bertarung untuk menghentikan Conrad. Sedikit tambahan, insiden besar ini terjadi di pulau yang bernama Trium, sebuah pulau yang berada di dekat ibu kota Kerajaan Clover. Poin ketiga, saat bertarung melawan Julius, Conrad sempat mengeluarkan Imperial Sword. Namun pada akhirnya Julius berhasil menyegel Conrad bersama dengan Imperial Sword. Sedikit tambahan, Imperial Sword memiliki nama Elsdokia, sebuah pedang legendaris yang diwariskan secara turun-temurun oleh setiap Kaisar Sihir. Dan menurut legenda, pedang ini sudah menyerap sebagian jiwa dari para Kaisar Sihir sebelum Julius. Lalu perlu teman-teman ketahui bahwa pada insiden ini, Julius belum menjadi Kaisar Sihir, Nozel dan Fuego belum menjadi kapten, dan karena suatu alasan, Mereo dan Yami ikut terlibat dalam insiden tersebut. Kemudian poin keempat, cerita kembali ke masa sekarang atau tepatnya pada timeline sebelum penyerangan Dactyriad. Dan di sini diceritakan bahwa Kerajaan Clover sedang menggelar sebuah festival, di mana salah satu event dalam festival ini adalah pertarungan persahabatan antar kesatria sihir yang diselenggarakan di Pulau Trium. Sempat dijelaskan bahwa acara ini dihadiri oleh banyak sekali warga kerajaan, bahkan hampir semua skuad kesatria sihir sekaligus Kaisar Sihir Julius ikut menghadiri acara ini. Poin kelima, Yuno menjadi petarung pertama dalam acara ini, dan lawan Yuno adalah pria bertopeng, di mana identitas asli dari pria bertopeng ini adalah Asta. Perlu diketahui alasan Asta menyamarkan identitasnya untuk mengikuti acara ini karena Asta sudah dicap sebagai penjahat yang menggunakan kekuatan iblis. Ingat, timeline dari cerita movie ini terjadi setelah Asta menjalani sidang di Parlemen Sihir. Singkat cerita, pertarungan Asta melawan Yuno dimulai dan para penonton pun terkejut karena Asta dapat menangkis serangan kuat Yuno dengan mudah. Kemudian poin keenam, bersama dengan 3 mantan Kaisar Sihir, Conrad dijelaskan membuka segel dari Imperial Sword dan mereka kemudian mengacaukan festival hingga membuat warga kerajaan menjadi panik. Poin ketujuh, Conrad bertemu dengan Julius yang pada saat itu sudah dalam wujud bocil. Dan di sini dijelaskan bahwa segel Conrad rusak sesaat setelah Julius terkena serangan dari Patri pada Ars Reinkarnasi Elf. Selain itu, Julius juga sempat menjelaskan bahwa Princia, Edward, dan juga Chester merupakan 3 mantan Kaisar Sihir yang sebelumnya sudah diusir karena kelakuan dan kekejaman mereka. Poin ke-8, pertarungan melawan Conrad dan 3 mantan Kaisar Sihir dimulai, dan dalam adegan ini 3 mantan Kaisar Sihir terlihat terkejut dengan Asta karena Asta tidak memiliki kekuatan sihir namun tetap bisa bertarung melawan mereka. Selain itu, di adegan ini juga terdapat penjelasan singkat tentang bagaimana cara Conrad menghidupkan kembali 3 mantan Kaisar Sihir menggunakan sihir miliknya yang dipadukan dengan Imperial Sword. Poin ke-9, Conrad menggunakan sihir kunci miliknya dan berhasil mendapatkan sihir milik Marx. Lalu Banteng Hitam dan para kesatria sihir lain termasuk Leo ikut bergabung dalam pertarungan. Sedangkan kapten dari Banteng Hitam dijelaskan datang terlambat, di mana menurut Yami, dia bisa datang terlambat karena dia baru saja menyelesaikan ritual poker. Poin ke-10, di tengah pertarungan, Conrad sempat menjelaskan bahwa Imperial Sword dapat menyerap dan menyimpan kekuatan sihir.
Lalu dengan memadukan sihir miliknya dan kekuatan sihir yang tersimpan pada Imperial Sword, dia mengaku dapat menghancurkan seluruh kerajaan. Poin ke-12, Fuego dan Nozel muncul di saat para warga sedang dievakuasi dari Pulau Trium. Poin ke-12, Conrad menerbangkan arena pertarungan dan memecahnya menjadi 4 bagian. Kemudian sebuah menara muncul di arena. Lalu Chester mengaktifkan sihir miliknya hingga menutupi seluruh arena dan membuat semua yang ada di dalam arena terkurung. Poin ke-13, Asta, Noel, dan juga Finral meninggalkan arena dengan sihir spasial Finral untuk mengambil alat sihir yang disimpan oleh salah satu fasilitas penelitian sihir milik Kerajaan Claver. Singkat cerita, mereka bertiga bertemu dengan Millie Maxwell dan juga Nero, di mana Nero lalu mengatakan kalau sihir yang dicari oleh Julius disimpan di tempat yang berbeda, dan tempat tersebut adalah tempat bekerja Sally. Kemudian sambil mengantarkan Asta, Noel, dan juga Finral, Nero menjelaskan bahwa pemimpin dari penyerangan di Pulau Trium adalah Conrad, seorang mantan kaisar sihir yang sempat dirumorkan meninggal karena semacam penyakit. Selain itu, Nero juga menjelaskan bahwa Conrad adalah penyihir yang sangat kuat. Bahkan kekuatannya sudah dikenal oleh banyak orang sebelum dia menjadi kaisar sihir. Sayangnya setelah dia menjadi kaisar sihir, sikapnya tiba-tiba berubah dan sebagai pembayaran dari pemberontakannya melawan raja dan kerajaan, dia dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai kaisar sihir. Hingga pada akhirnya Conrad ingin menghancurkan kerajaan Claver dengan memanfaatkan Imperial Sword, sebuah alat sihir yang diciptakan oleh Lumiere. Tidak berhenti di sini, Nero juga sempat menjelaskan bahwa rumor palsu tentang Conrad yang meninggal karena semacam penyakit diciptakan oleh pihak kerajaan untuk menutupi kebenaran pahit tentang Conrad. Dan alasan Julius memilih untuk menyegel Conrad tanpa membunuhnya karena Conrad terlalu kuat. Kemudian Nero juga menjelaskan bahwa dengan sihir kunci, Conrad dapat memanipulasi alat sihir dan mencuri serta menggunakan sihir orang lain. Singkat cerita, mereka berempat di tempat tujuan mereka. Tapi tanpa diduga, setelah Nero membuka pintu laboratorium tempat alat sihir disimpan, mereka mendapati kalau Conrad sudah ada di dalam ruangan tersebut sambil menyeret Sally yang sudah tidak sadarkan diri. Poin ke-14, Conrad mengambil dan menghancurkan alat sihir yang sedang dicari oleh Asta DKK. Dan singkat cerita, pertarungan Conrad melawan Asta, Noel, Finral, dan juga Nero dimulai. Namun sayangnya mereka berempat dapat dikalahkan oleh Conrad. Kemudian Conrad menjelaskan tentang sihir miliknya, sekaligus cara dia menemukan alat sihir yang sedang dicari oleh Asta, di mana Conrad sudah menggunakan sihir milik Marx yang dia curi untuk membaca pikiran Sally. Poin ke-15, dengan menggunakan sihir dari Marx, Conrad menunjukkan apa yang sedang terjadi saat ini, seperti bagaimana sihir Princia menghancurkan bangunan-bangunan kerajaan Claver dan lain-lain. Dan di sini sempat dijelaskan juga bahwa Chester memperluas sihir miliknya hingga ke kota di sekitar pertarungan, agar sihir para warga bisa diserap ke dalam Imperial Sword. Selanjutnya, Conrad menunjukkan apa yang terjadi pada para kapten, seperti Yami yang sudah kelelahan, Nozel yang sudah terluka parah, dan lain-lain. Selanjutnya, Conrad menunjukkan apa yang sedang terjadi kepada para kapten, seperti Yami yang sudah kelelahan, Nozel yang sudah terluka parah, dan lain-lain. Melihat hal ini, Asta dan Noel pun kembali melawan Conrad. Sayangnya perlawanan mereka berdua sia-sia, dan Conrad dijelaskan berhasil mencuri sihir milik Noel, hingga membuat Asta terpaksa harus melawan Conrad yang menggunakan sihir milik Noel. Poin ke-16, berharap Asta mau bekerja sama dengannya, Conrad pun mulai membujuk Asta sambil menjelaskan alasan mengapa dia ingin menghancurkan kerajaan Claver, dan menjelaskan bahwa dia memiliki nasib yang serupa seperti Asta, di mana dia dikucilkan karena sihir miliknya, sedangkan Asta dikucilkan karena tidak memiliki kekuatan sihir. Bahkan untuk membujuk Asta, secara tidak langsung Conrad sempat menjelaskan bahwa Lumiere memiliki alasan yang sama dengan Conrad saat menciptakan Imperial Sword. Selain itu, Conrad juga menjelaskan bahwa dengan Imperial Sword yang bisa menyimpan sebagian dari jiwa manusia, dia dapat memilih siapa sajakah yang akan dibangkitkan kembali setelah kehancuran. Poin ke-17, Asta menolak mentah-mentah ajakan Conrad dan menyangkal semua pernyataan Conrad, hingga pertarungan mereka kembali berlanjut.
dan Asta berhasil menghancurkan salah satu kunci milik Conrad. Tapi Conrad tetap bisa mengalahkan Asta, bahkan setelah Asta menggunakan mode iblis miliknya. Lalu dengan harapan besar agar Asta mau bergabung dengannya, Conrad kembali menjelaskan kalau dia akan berhenti mengumpulkan sihir besok pagi dan akan langsung menghancurkan kerajaan Clover. Poin ke-18, di saat Asta dan yang lain sudah kelelahan, Yuno bersama dengan Millie tiba di tempat Asta. Lalu setelah mereka gagal menyegel Conrad dengan sihir milik Nero, Yuno kemudian menggunakan sihir angin miliknya untuk melarikan diri sekaligus membawa Asta dan yang lain. Segini dulu ya bagian pertama. Sekian dari kami and see ya.